pendengar Trans 7 dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam ini malam yang sangat spesial untuk saya dan saya yakin buat Anda semuanya yang ada di sini, terutama untuk teman-teman dari SMK Tridaya yang sudah bersama-sama dengan kita. Karena malam hari ini para panelis juga kedatangan para duta. Apa sih artinya duta itu? Apa tugas-tugasnya? Nanti kita akan tanyakan kepada mereka kira-kira. Yang pertama saya akan memperkenalkan duta yang sangat luar biasa. Yaitu duta bahasa. Ini dia, Ronald Suryapraja. Mungkin Ronald bisa memperkenalkan diri apa tugasnya sebagai seorang duta bahasa ini. Selamat malam semuanya. Malam. Mau saya bicara pakai bahasa apa? Oh, bisa, karena dia duta bahasa. Oke. Bahasa Indonesia aja ya. Baiklah, saya ini adalah delegasi utama Bapak yang handsome luar biasa. Oh, disingkat apa tuh? Duta Bahasa. Terharu saya Kang diangkat sebagai Duta Bahasa kan. Nah, itu yang ngangkat siapa sih? Sekjen PBB. Sekjen PBB. Ya, Butros Gali. Oh, itu zaman kapan itu? Udah meninggal. Udah zaman kapan itu? Anda ini duta bahasanya zamannya mungkin waktu zamannya Utan mungkin ya? Saya dari SS sudah diangkat menjadi Duta Bahasa. Zaman, hah? Tapi Dari saya tahu Myanmar, Pak, ya? itu Ya? Butros Myanmar Utan itu. Ya. Butros Gali itu punya adik di Jawa kan ya? Siapa? Cublak Suang itu namanya. Iya. Bukan, adiknya itu Gundul Paco. Kirain. Pak, dipanggil Pak. Enggak. Paculnya disimpan, gundulnya silakan. Jadi saya ini diangkat sebagai Duta Bahasa, diangkat oleh United Nation alias Oh. PBB. Ya, jadi tujuannya itu adalah untuk PBB naik, Pak. Kenapa? Ya, PBB naik. itu pajak bumi dan bangunan. Katanya United mau Nation, gratis Meng. katanya, Pak. Hah? Katanya mau gratis. Nanti gratis, Meng, untuk yang rumahnya di bawah 1M katanya. Ya. Kalau yang di atas 1M tetap bayar PBB. Jadi sejak zaman Butros Gali sampai sekarang Ban Ki-moon saya terus dipertahankan sebagai Duta Bahasa. Hadir. Ya, Tadi katanya Bang Ki-moon. Bang Kimau lu, ini Bang Kimau. Jadi visi saya sebagai Duta Bahasa adalah melahirkan generasi unggul yang mengerti seluruh bahasa di dunia. Iya, iya, iya. Untuk perekat perdamaian dunia, untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk seluruh umat manusia. Wah, luar biasa. Karena hati-hati dengan bahasa, perbedaan bahasa itu bisa jadi perang. Ya, Ya kan? betul. Jadi bahasa itu kita harus mengerti bagaimana bahasa daerah tersebut, budayanya seperti apa supaya tidak terjadi distorsi yang akibatnya adalah salah pengertian. persepsi. Betul. Bisa jadi perang nanti Bapak ya. sendiri mengajarkan bahasa Indonesia tapi bicaranya tidak Indonesia sekali. Kenapa? Distorsi lah, Itu lah. namanya kata serapan, Meng. Kata serapan, Meng, ada Ah, kebebasan. Pak, kalau mau serapan mana nasi uduk, bubur masih Sarap. saya terima. Sarapan, itu sarapan Bang. Sarap. Ya, itu visinya. Sementara misi saya sebagai Duta Misinya Bahasa apa? Internasional itu adalah berperan aktif dalam memasyarakatkan penggunaan bahasa global secara baik, tepat, bernalar, efektif, dan komunikatif dalam berbahasa. Makanya seperti saya bilang tadi, saya bisa semua bahasa di dunia, termasuk bahasa yang belum diciptakan. Wah, mana bisa orang bahasanya belum diciptakan? Saya bisa. Bisa. Kok nggak percaya? Oh ya, Jadi intinya begini, ini pada bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Sudah berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar? Benar. Yakin? Yakin. Oke. Yang bisa bahasa Inggris angkat tangan. Angkat tangan, itu pede aja. Ayo. Urusan dites mah Angkat entar. tangan. Come on, man. Yakin aja yakin. Generasi Indonesia yang muda-muda harus minimal menguasai bahasa Inggris. Yang bisa percaya diri bicara bahasa Inggris angkat tangan. Percaya diri. Tinggal yes no doang udah. Bener mah urusan doang, ntar. paling top I love you. udah. SMK kita ya, Oke. SMK Tridaya. Ipan lu angkat tangannya ngerti nggak lu? Coba gue tanya, what's your name? My name is Barbara. Lo tanya gue, What is your name? 45. Oh, 45 sih. Kok 45, Meng? Nilai Eptanas murni saya Iya. 45, Pak. Nem, nama, nem. Itu nem. Nem, nilai Eptanas murni. Nem. What is your name? Nem. Maaf. Ini
Name-nya nama. Nilai Eptanas murni, Meng, kalau kamu Anak name-nya. zaman sekarang juga nggak ada yang ngerti. Sekarang tuh udah nggak ada name. Saya kan ngomongnya sama orang dulu. Saya Iya. nggak tua-tua banget kok Pak. Ya nggak tua-tua banget, tapi kalau nengok bunyi Pak krekek. Mulut. Heh, dilarang menghina ya. Saya seorang duta. Oh, Emang iya. Ronald doang yang duta. Saya seorang kapiten. Satu lagi pertanyaan dari saya. Siapa yang bisa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Saya. Popi bisa bahasa apa? Sunda. Bisa Sunda. Jo? Bahasa Surabaya. Bahasa Surabaya, Iya. bahasa Jawa. Komeng? Bahasa basi Pak. Acara saya Pak. Itu mah saya yang real bicaranya. Pak Kan Denny, suka ada. Ya. saya kok meragukan kemampuan berbahasa Pak Duta Bahasa ya. Oh, Ronald, gini, jangan, gini, nggak gini. boleh, nggak boleh Sebetulnya begitu. belajar bahasa itu gampang. Mudah. Karena sebetulnya begitu banyak bahasa di dunia ini, sebetulnya mereka terbagi dalam beberapa rumpun saja. Ya. Mirip-mirip. Jawabannya Masa? mirip. Dan Misalnya- pada akhirnya nanti ya, Nah. bahasa itu akan cuman satu. Dan bahasa itu yang menemukannya adalah orang dari Padang. Dan dia adalah seorang wanita, namanya Versal. Kita manggilnya bahasa universal. Oh iya. Asia Tenggara ini termasuk Austronesia Ya. rumpunnya. Bukan Melani. Melanesia, itu Enggak. Melayu. Austronesia ini besar sekali, Asia Nah, Tenggara sampai ke sebagiannya- Madagaskar, sampai ke Hawaii. Pak Ronald bisa di depan aja menerangkan tentang bahasanya Pak supaya Ronald. lebih Boleh, jelas nih boleh. ya. Yang Intinya, sampai sekarang ini tidak pernah diketemukan yang namanya siapakah yang menemukan bahasa. Karena bahasa itu tumbuh. bahasa itu adalah hasil dari budaya. Ada 7 aspek budaya, salah satunya adalah bahasa. 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 Gitu. Nah yang 6 lagi silakan cari sendiri. Ya, jadi ada beberapa rumpun bahasa di dunia itu kenapa bahasanya mirip-mirip. Jerman sama Belanda mirip. Mirip. Itali, betul. Spanyol mirip karena mereka satu rumpun. Satu rumpun gajah mini dia itu. Rumput. Yang kecil-kecil. Ada Afro-Asia, itu Rumput. daerah Arab, Semenanjung Arab sampai ke Afrika Utara. Afrika itu Afro. Afro-Asia, Austro-Asia. Austro itu artinya selatan, Asia Selatan, India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka. Itu Ah. mirip-mirip. Deket-deket Gitu dia. ya. Urdu, bahasa Urdu Betul, biasanya. Dravida di situ dan juga Indo-Eropa, Jerman, Italia, Yunani itu mirip-mirip sebetulnya, ya. Makanya nih seperti bahasa Melayu, Inggris, Melayu kan termasuk juga. tuh. Melayu itu yang tadi Austronesia. Austronesia masuknya. Misalnya nih, bahasa Inggris hello, Hello, Spanyol jadi Del. hola, Oh hola. Prancis jadi alo, Halo. Portugal jadi hola. Hola. Mirip-mirip aja. Nah kalau kita langsung berubah jadi Ramlan. Hola Ramla. Iya tadi kan. Kalau di Indonesia nyapanya biasanya digabung Pak semua, bukan Gimana? cuma ola. Jadi apa? Ola olela, ola Hola ole. ole. Oh Iya, iya ola benar. ole. Disatuin. Atau misalnya ayah dalam bahasa Inggris, Father. father. Father, Ah, Bahasa Italinya, padre. 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 Spanyolnya sama, padre. Betawinya Prancisnya, pala lo. pere. Mirip-mirip. Angka 1, one. One. Itali, Uno, uno. Prancis, ong. Arab sama Arab. Arab, wahid. Wan. Wah. Beda rumpun. Tetangga saya soalnya. Wan Abut Pak. Wah. Beda, men. One-nya bahasa Inggris itu. One di situ bukan satu. One-nya. Oke, contohnya, mau nanya apa? Coba, kalau memang jago bahasa, bisa nggak menerjemahkan lagu Balon Kuda 5? Bahasa maunya. apa? Bahasa Spanyol, Spanyol. Espanya. La habla español. Ah, Salah satu cara untuk belajar Spanish, bahasa Spanish. Spanyol itu adalah dengan nonton film Dora. Dora, ya. Dora aslinya bahasa Spanyol. Dari Spanyol. Berbicara mengenai bahasa, kita akan berbicara mengenai sejarah. Balonku ada 5 pengen pakai bahasa Spanyol. Spanyol pernah menjajah Indonesia. Indonesia. Iya. Jadi sedikit banyak akan ada bahasa. Belum pernah. Dia kan cuma sampai timur. Ya dagang doang, tapi terpengaruh. Meng. Ada Meng. ada Spanyol, pengaruhnya. Portugis, begitu banyak bahasa Indonesia yang terpengaruh bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Tidak percaya? Saya akan jelaskan. Oke. Ada banyak bahasa Indonesia yang menyerap Serapan, bahasa-bahasa ya? Spanyol. Betul. Ini bahasa serapan nih. Hafal lagunya Balonku ada 5? Hafal. Coba Jojo. Balonku ada 5. Balonku. Balon itu dalam bahasa Spanyol globo. Oh, globo. Mi globo. Oh. Globo. Balonku. Oh itu bola Mi dunia Globo. juga ya? Ya, belum Mi di globo. Mi globo. Mi globo. Kalau Ba- di Jawa mie godok. Ah. Oh. Bareng sama-sama. Balonku ada 5. Stop. Bahasa Spanyolnya. Mi globo
Pancosilo. Kok Pancosilo Pak? Pancasila ada berapa? Ada 5 Pak. Oh iya bener ya. Rupa-rupa warnanya. Parupo e keliro. Hah? Rupa-rupa warnanya. Oh clear Bas. Oh iya Oh, iya. clear dari waksa clear. Color ya. Itu ya? Color. Clear. Dari color Nah. jadi clear. Yang buat keramas, Pak. Kalau Itu Cristiano Ronaldo pakai clear. Iya. ini clear. Clear pelipur laro. Bahasa Spanyol, Orangnya udah J meninggal itu dibaca diomongin aja. Ha. 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 Gua adalah hara, cabai jalapeno. Jalapeno. Jadi hijau adalah heho. Oh hejo dari hejo heho. Heho, mari kita pulang. Emang kayak si tulisannya Jorge dibacanya Jorge. Jorge, iya Jorge, betul. Pak. Iya. Jorge dia datang gitu. Iya. Jorge Jadi Lorenzo. Jaja Miharja itu di Haha miharha. Oh, haha mihra. Pelawak almarhum Hahihohon. Oh, Hahaha marha. apa tuh? Ha? Jalan tol, Pak. Ya, oh jasa marga. Jasa marga. Jasa marga. Ah, Hijau kuning kelabu. Oh, itu apa? Merah muda dan biru. hijaunya heho. Heho gol karo bo abo. Gol karo tuh kuning. Oh, Bo abo itu abu-abu. oh. Ya. Boa dek, di berpikir dek, di mengada-ada deh bahasanya dek. Kang Deni tidak mengerti. Ya. Boa. Hijau kuning kelabu merah muda. Ros. Oh, merah. Merah. Ros itu dalam bahasa Sunda itu memang pink. Pink. Jadi sebetulnya bahasa Spanyol. Oh, Eroso bulao. Tapi Merah bulao tuh muda dan biru. Oh, biru tuh bulao. Bahasa Sunda kayaknya ya. Bulao. Saya mirip-mirip ya, bilang Pak ya? juga mirip-mirip Iya. karena bahasa itu awalnya satu. Meletus balon hijau, jeleguro, globo, heho, dar. Dar sama ya, dar ya. Sama, jeleguro. Jelegur tuh Meletus. meledak. Oh, meledak tuh jeleguro. Jeleguro. Oh, jeleguro. Globo heho, balon hijau. Nah, ya. hatiku Meletus sangat dan kacau. hijau. Livero acak kaduto. Hatiku sangat kacau. Oliver hati. Liver hati. Liver hati Pak, bener Pak. Diperhati. Livero acak kaduto. Mi globo minus uno. Kurang satu ya. Balonku tinggal 4. Balonku tinggal 4. Minus uno kurang Iya, 1. kurang Iya, 1. 5 kurang 1. 4, ya Oke. benar. Ku pegang erat-erat. Cek lo pake jiwo. Ceke, kenapa nggak cekere dekil, Pak? Cekelo, Ceker. cekelo. Oh, cekero. Cekel, Ku cekel. pegang, cekal. Ya. Cekel. Cekelo pakai jiwo, erat-erat. Pegang di erat. Coba dinyanyiin Ini kalau- kayaknya dari awal dinyanyiin bersama-sama Oh, kayaknya iya, seru iya, nih iya, kan. iya. Sama-sama Boleh, ya. boleh. Iya, iya. Semuanya nyanyi Coba. ya, semuanya ya. Mi globo. 1, 2, 3. Mi globo Pancasilo. Parupo e keliro. Heho gol karo bo abo. Eroso e bulao. Jeleguro globo heho dar. Livero acak kaduto. Mi globo minus uno. Cekelo pake jiwo. La habla española. Brilianto. La habla española. Bapak ini harus dimasukkan ke kurikulum anak-anak Indonesia. Supaya anak-anak Indonesia menguasai bahasa asing. Pak, ini Terima bener kasih. nggak gosipnya Brilian. lagu ini musim depan akan dijadikan Mars Real Madrid ya Pak ya? Kalau juara. Kalau juara. Mau coba bahasa apa lagi Kang Deni? Arab bisa tuh. Mudah-mudahan. Buku. Alkitab. Oh, gitu. Kalau tempat buku. Almari. Buah. Alpukat. Oh, benar. Kalau misalnya anak artis, ini susah nih. Al Eldul. Bahasa itu gampang lah. Jika butuh bantuan soal bahasa Orang panggil keren, saya Pak. saja. Dia nggak tahu orang keren. Orang keren. Alfiansyah. Pengen dipuji. Dia pengen dipuji. Pengen dipuji doang. Mas yang saya nyetak Iya. sendiri, Pak. Iya.
Kalau Nggak pernah dipuji. Saya sangat terkesima dengan Ronald Surapraja karena menurut saya memang sebagai duta kita harus bisa membuat orang akhirnya antusias untuk belajar sesuatu. Peranan sebagai duta ini memang tidak mudah. Bapak bisa lihat bagaimana Kang Ronald itu sebagai duta bahasa dia harus menunjukkan kompetensinya, memang dia menguasai berbagai bahasa. Iya. Sama seperti saya. Anda ini duta apa nih? Boleh tolong dibaca? Oh, duta perdagangan. Perdagangan, Oh, Pak. perdagangan. Perdagangan. Emang agak tulisannya agak begitu tuh Pak. Iya, agak iya, naik. akan melingkar soalnya. Ya kan soalnya di badan, jadi Iya. memang agak-agak saru. Iya. Sedikit informasi saja, saya menjadi duta perdagangan itu bukan sembarangan. Ini juga melalui proses seleksi yang ketat. Anda Saya dipilih? berhasil terpilih karena satu, saya memiliki cabang toko terbanyak. Oh, Saya toko dengan cuan tertinggi sepanjang 2016. cuan itu untung Cuan ya? itu untung. ya. Dan saya adalah cici-cici pedagang tercantik di Mangga 2, Glodok dan sekitarnya. Organisasi saya itu dari Dambaan Duda Tampan Perhatian Damai Gagah tapi cuman angan-angan atau disingkat Duta Perdagangan. Kalau tadi Kang Ronald dipilih oleh PBB, Betul. saya dipilih oleh KPK. Oh, kok hubungannya dengan KPK apa ini? Karena yang memilih saya menunjuk saya menjadi duta perdagangan adalah Koko Pengkau, KPK. Beliau menunjuk saya untuk menjadi duta perdagangan. Jangan underestimate perdagangan. Iya, Mungkin dengan bahasa Anda bisa berkomunikasi satu sama lain. iya, Tapi tanpa perdagangan tidak akan ada kemakmuran di dalam dunia ini. betul itu. Iya. Perdaganganlah yang membuat manusia menjadi makmur. Iya. Misi sebagai duta perdagangan, seu-se-se. Artinya Seu-se-se. semua untung, semua senang. Misinya adalah membuat sebuah program yang akan memudahkan para produsen dan konsumen bertransaksi dan berinteraksi. dengan Kita aman. tahu sekarang kan zaman perdagangan itu semakin didukung dengan teknologi yang Iya. canggih. Jadi banyak yang maju namanya perdagangan online. Iya. Ternyata dengan majunya perdagangan online banyak sekali kesulitan-kesulitan yang didapat. Dan dengan saya terpilih menjadi duta perdagangan, saya langsung mengatasi semua kesulitan-kesulitan itu. Luar biasa. Terima kasih. Jadi gini, saya banyak sekali menemukan di sini permasalahan adalah terutama ketika para perempuan membeli baju, seringkali baju yang dipilih itu tidak sesuai dengan apa yang dilihat di gambar. Saya menciptakan sistem yang namanya COL, coba on location. Jadi ketika seseorang ada berbelanja online, misalkan ada 2 atau 3 baju yang dia pilih, akan ada kurir yang langsung datang dan langsung membawa baju dengan berbagai size di model yang sama. iya. Tapi kita juga akan menyediakan berbagai model-model yang lain. Siapa tahu kalau ternyata yang dipilih pertama itu tidak cocok, maka boleh memilih model yang kita bawakan selanjutnya. Itu Anda maksudnya sekalian aja bawa tokonya ke rumah orang itu. Ya nggak bisa Kayaknya dong, ribet Pak. Loh, banget ini. Kok ribet sih? Ini nggak ribet, Bapak belum tahu caranya. Tapi Oh. ini merupakan salah satu supaya tidak kecewa dengan barang yang dipilih. Jadi Iya. pedagang senang, customer pun juga untung. Atau misalnya ketika customer ingin sekali tawar-menawar, misalnya beli ikan online, beli bawang online, kita menyediakan juga Skype. Jadi bisa langsung tawar-menawar dengan pedagang dan juga customer. Kemudian keluhan yang paling saya banyak terima adalah ketika seseorang membeli susu, lalu susunya tidak segar. Basi. Saya memiliki solusinya. Zaman sekarang susu kambing jauh lebih baik dibanding susu sapi. Dan ini adalah salah satu solusi yang saya temukan, Bapak bisa lihat. Nah, kambingnya akan langsung dibawa ke rumah Bapak Oh, ini. dengan pegawai kami. Kemudian setelah sampai di rumah Bapak, maka kambingnya akan langsung kita perah. Bapak langsung mendapatkan susu Seger ya, susu kambing segar. segar. Susu kambing Ini adalah segar. solusi-solusi yang saya tawarkan. Tapi Anda bisa lihat bagaimana setelah saya menjadi duta perdagangan banyak sekali ide-ide brilian yang Iya, saya lakukan betul. untuk memuaskan customer. Luar biasa Tapi sekali. Pak, Ya, maaf nih Pak, saya mau menyanggah nih Pak ya. silakan. Kayaknya nggak mungkin lakukan Pak. Ya, sekarang gini, kalau yang beli di Jakarta, yang jual di Bandung, beli singkong, sampai sini jadi tape Pak. Iya, karena perjalanannya lama. Udah lama perjalanan. Tapi bagus dong dari singkong jadi tape kan gak usah repot-repot. Makanya memang ada tergantung sama jarak. Ya kan kalau ada misalnya. lagi lokasi di mana, Ya. beda Ada sesuai dengan cabang lokasi. mungkin yang Cabang. Bandung. Nah, iya nanti kita distribusikan ke cabang Bandung. Iya. Tapi untuk mendapatkan semua keuntungan itu harus mendownload softwarenya. Oh, ada softwarenya. CD ini gratis ibu-ibu, bapak-bapak coba silakan dilihat ya. Ini silahkan dibeli ya, jadi silahkan Itu kan? di-download. Nih. Itu Tuh. softwarenya. Kita masih punya tamu seorang duta. Pasti Anda akan terkejut karena duta ini ya duta yang sangat istimewa. Kita langsung panggil saja duta kita selanjutnya. Ini dia.
Assalamualaikum. Yang ngomong orangnya dong. Ini orang. Gak sopan, Pak. Ini orangnya. Ya Meng. ini orangnya yang ngomong. Pakai saya dibohongin. Ini saya ngomong, tahu nggak Anda? Tahu ah. Ini kita lagi membicarakan duta. Ini Bapak ini apa, Pak? Duta apa? Orang tadi ada duta bahasa, ada duta perdagangan. Bapak ini ya? Saya adalah si duta dari gua hantu. Visi saya adalah membasmi kejahatan dengan kejantanan. Misi saya sebagai si duta dari gua hantu ada 2. Misi yang pertama. Yang pertama saya akan membasmi penjahat yang buta warna. Kenapa kok hubungannya dengan buta warna? Yaitu penjahat-penjahat yang berlindung di balik warna-warni partai politik. Oh. Kenapa Luar biasa ditepokin? ya? Luar biasa. Dia berbobot luar biasa. Meng, berbobot dah. Kata-kata yang berbobot keluar dari orang yang mukanya blow on. Luar biasa lah. Pasti luar biasa. Misi yang kedua, Misi yang kedua. saya akan membasmi penjahat-penjahat yang buta aksara. Wow. Kok penjahat-penjahat buta aksara, Pak? Berarti penjahatnya nggak bisa baca. Yaitu para penjahat yang selalu memperjualbelikan pasal-pasal. Ini Bapak tuh bawa apa sih, Pak? Ini pakai. Ini, kenapa saya beda dengan si duta yang lain Pak Denny? Hmm. Karena saya sudah lama di dalam gua, makanya saya bisa melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat orang lain. Saya Oh. punya, Pak. Itu punya Ini dari tuh. mana tuh? Woi, Dia udah punya. ya elah dia punya lagi. Ntar kan saya bagi-bagiin dulu, dia udah punya aja sih. Dia berarti Kalau Anda ingin seperti saya, maka Anda akan bisa melihat apa yang tidak bisa Anda lihat. Oh. Coba dibagi-bagikan Pak Denny. Kang Ya. Denny mau dong ini aku. nih, silakan. Karena aku pengen melihat apapun yang belum pernah aku lihat Maaf, sebelumnya. duta apa namanya yang di depan saya? Ini yang dia duta hijau dia ini. Pak Jarwo, selain bisa lihat apa yang tidak kelihatan di kasat mata, Ah. ini bisa ngelihat apa lagi Pak? Ya tergantung apa yang Anda lihat. Saya pengen melihat masa depan kok nggak ada Pak. Masa depan Anda ada di saya. Pak Jarwo, Oke, Pak. ini nggak ada kacamata yang lebih untuk hidung pesek friendly, Pak. Ini dari tadi mau satu ke saya. Joshua, Tapi nggak beneficial ini. Anda lihat apa Joshua? Saya sih nggak ngerasain ada perbedaan apa-apa ya. Tuh, berarti nggak ada apa-apa, nggak ada Soalnya- pengaruhnya. Iya, Orang bisa melihat sesuatu hanyalah orang-orang yang berimbang. beriman Pak. Enggak, ini mah yang berimbang. Oh, yang berimbang aja ya? Menurut Baru saya bisa kurang ngeliat. berimbang. Iya. Saya itu dari gua yang besar Pak Denny. Gua yang besar. Di dalam Mana gua ada? itu ada kota-kota juga Pak Denny. Gua Dan banyak apa? Gua kan- penduduknya. Gua sempit, Pak. Gua mana yang Besar saya tempatin, banyak penduduknya juga ternyata. Gua apa, Pak? Gua Temala. Oke, pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Elka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Kita masih membicarakan mengenai duta. Kenapa diangkat seperti ini? Karena ada beberapa seperti yang terjadi kepada seorang Zaskia Gotik. Dia dijadikan duta Pancasila. Itu seolah-olah banyak ada kecaman-kecaman, ada juga yang positif, ada yang negatif. Hal seperti ini Bekasi sebenarnya. itu, Pak. Ya? Bekasi, Kok Bekasi? Caman. Bapak kan kecaman tadi. Kecaman, bukan nama tempat, namanya Caman. Maksudnya tuh mendapatkan yang namanya apa ya, masukan-masukan yang negatif lah. Misalnya seolah-olah padahal ada keinginan dari Masukan-masukan yang negatif, ya nanti hasilnya positif. mungkin gitu. Moga-moga ini bagaimana Anda itu jangan sok tahu mengacaukan suasana diskusi kita hari ini. Bapak mengacaukan, orang mau diskusi, Bapak main biliar. itu bukan stick itu. Itu tongkat, Meng. Itu tongkat. Gak bisa bedain stick sama tongkat apa. Ya bisa bedain, stick pakai saus. Ada bumbunya. Itu steak, itu steak. Steak. Daging, Pak. Ini Iya. dulunya ular, tahu nggak tahu Anda. Wah, Jadi, kok bisa jadi ular? Ular. Kok bisa jadi tongkat? Mancing salah lagi. Saya soalnya jadi ketawa duluan, Pak. Udah lupakan Pak Denny. Nih, ada gambarnya nih ya. PMP, Pendidikan Moral Pancasila.
Itu Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya kalau salah tuh dulu dikeplok gitu ya. Kia Bebek Ngetril. Apa gurunya? Makasih dia dijadikan duta Pancasila. Ini kan yang apa namanya tuh sindiran-sindiran sebenarnya. Kalau melihat ada usaha yang namanya dari seorang Zaskia Gotik untuk mengetahui lebih dalam. Saya yakin ketika dia mengatakan seperti itu karena memang dia tidak tahu sama sekali dampak yang akan terjadi seperti apa. Waktu itu saya nonton Pak. Ya. Waktu dia diangkat jadi duta. Dan waktu itu ada wartawan yang menanyakan kepada yang menunjuk dia jadi duta. Kenapa diangkat jadi duta? Katanya biar dia paham karena kalau jadi duta dia punya tanggung jawab. Akhirnya dia akan memahami dan mempelajari Pancasila. Iya. Menurut dia Pak. Betul. Beliau lah kalau Iya. orang dewan kan dibilangnya Iya. beliau Pak. Saya setuju itu. Kok setuju? Dia sendiri si Gotiknya. Bukan setuju, bukan. Saya setuju dengan pendapat orang yang mengangkat Iya, betul. Zaskia Gotik itu sebagai duta Pancasila. Saya nggak nanya Bapak, saya mau ngobrol sama Pak Denny. Jadi, tapi saya kan terusik juga dong. Hah? Jauh. Saya ini panelis juga, berhak juga untuk ikut campur urusan ini. Tahu nggak ngerti? Pak, nih saya jadi diomelin, saya kan Ini bukan masalah Mungkin omel-mengomelin. sebenarnya Woi, Pak Jarwo cara mengungkapkannya. saya seperti nggak ada harga diri saya di sini Pak Enggak, Denny. Bapak ada harga. Duduk Anda, duduk. Begini Mr. Meng, ya. Saya adalah panelis juga di sini. Iya. Dan sebagai orang yang senior dalam usia yang seperti ini Pak Denny. Iya. Bahwa dulu saya sekolah yang namanya belajar Pancasila yaitu dalam bentuk pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila, itu perlu betul-betul dipelajari dengan baik Pak Denny. Enggak seperti anak-anak muda sekarang. Mungkin Pak anak teman-teman semua tidak merasakan ketika masuk universitas, dulu tuh kita mendapatkan yang namanya Kewiraan. 100 jam. P4. Betul. Penataran itu 100 jam. Jadi kita dengan menambah 20 jam atau 25 jam aja kita sudah bisa mengajar Pancasila itu sendiri. Itu tuh zamannya masih ada P7 kalau nggak salah ya. Pak, nggak usah kayak mahasiswa. Pak. Berapa? 144 jam. Untuk jadi Manggala. Untuk jadi Manggala atau yang mengajarkan Pancasila itu. Jadi memang waktu Dari dulu warga juga waktu itu dikasih seperti itu Pak. Sampai di kelurahan tuh selama 1 minggu kita diberikan pendidikan moral Pancasila. Nah, ada harian itu Pak, sehari 10.000 saya ingat Pak. Apanya? Dikasih uang kita Pak. Oh dikasih uang kalau misalnya nanti kita masuk. kalau lulus dapat sertifikat. Jadi Iya betul, dapat sertifikat. Kalau di kita kalau di si mahasiswa itu masuknya ke SKS. Jadi perlu juga Zaskia Gotik diberi gelar duta Pancasila Pak Denny, supaya dia bisa belajar bagaimana makna dari Pancasila tersebut. Nah, ini Dan pengertian. menumbuhkan jiwa nasionalisme Pak Denny. Kita tidak membicarakan masalah Zaskia Gotiknya. Saya yakin pasti Zaskia Gotik sudah menyadarinya dan dia belajar tentang Pancasila. Tetapi ini adalah mengenai dutanya. Duta itu sebenarnya apa sih? Apakah memang harus orang yang mengetahui seluk-beluknya? Misalnya ada duta pariwisata. Apakah dia memang harus mengetahui pariwisata? Karena dia akan ditanya oleh orang mengenai pariwisata di negaranya misalnya. Kalau Poppy, menurut Poppy, duta tuh seperti apa yang kamu lihat? Sebelumnya saya mau memperkenalkan Ya, diri saya silakan. dulu. Halo semuanya. halo. Saya dari Satuan Anak Mami yang belajar urusan lelaki. Singkatannya Disingkat? sambal ulek. Ya. Sambal ulek. Sambal yang diulek-ulek ya. Duta itu adalah perseorangan yang dipilih oleh masyarakat. Betul. Karena dia itu bisa Atau lembaga. mewakili. Dia mewakili dan mengemban tugas untuk menyebarkan ide-ide yang bermanfaat. Terus kalau menurut saya bukan cuma negara saja yang bisa memilih duta. Sebenarnya masyarakat setempat pun bisa. Jadi misalkan gini, let's say di Bogor. Di Bogor itu ada satu orang, ibu-ibu. Dari dulu dia dari remaja sampai dewasa sampai tua. Dia tuh gak pakai kosmetik dan dia masih cantik sampai sekarang. Nah berita itu didengarkan oleh semua masyarakat Bogor. Sampai akhirnya masyarakat Bogor memilih beliau sebagai duta kecantikan.
Padahal nggak pernah pakai kosmetik. Iya. Tapi sering kos-kosan. Oh enggak. Sering. Ibu-ibu mah udah kurang Iya, laku, kenapa? Pak. Saya setuju sekali dengan yang dikatakan oleh Mbak Popi ini. Iya. Nggak Setuju usah dari mana? jauh-jauh di Bogor. Iya. Di sini sudah ada duta yang dipilih oleh masyarakat. Oh. Yaitu saya sendiri. Kenapa Bapak Komeng? Enggak, saya mau ngasih tahu. Ini gigi satu nih, Pak. Tuh. Jadi saya lanjutkan ya, saya setuju sekali bahwa ada duta juga yang dipilih masyarakat seperti saya. Saya adalah duta Duta apa? dari dangdut yang elegan. Disingkat Disingkat? Dut-dutan. Oh, Dan saya Duta. dipilih oleh teman-teman saya, asik-asik. Ini, kita adalah para pecinta dangdut, kita ada 2 komunitas. Komunitas Pertama apa? komunitas yang wanita namanya Bacan Doko, Bacan Doko itu apa? yaitu mbak-mbak cantik doyan koplo. Sebelah sini. Dia jangankan lagu-lagu dangdut, lagu Melayu, lagu tukang es krim lewat di koplo. Nenet, nenet, asik-asik, jos. Tuh. Lalu juga di sini ada laki-laki yang luar biasa, yaitu kumpulan abang-abang doyan nyawer, disingkat kumbang doer. Jangankan orang Pak, TV goyang di sawer. Jadi Asal saya sangat goyang, setuju sawer. sekali. Iya. Iya. Pokoknya ada biduan goyang di sawer, istrinya tahu dijewer. Pokoknya kayak gitu Pak. Tanggung jawab saya juga berat Pak. Nah. Saya dipilih menjadi duta dangdut elegan, saya harus tahu sejarah akan dangdut itu sendiri Pak. Oh, jadi saya Anda jadi harus tahu. belajar. Betul Ya, sekali. Betul. kalau Joshua melihat duta itu seperti apa sih duta itu? Sebelumnya boleh perkenalkan Oh, diri silakan. dulu ya, saya Joshua. Ya. Saya dari Ikatan Lelaki Ringkih Berbadan Buntal. Oh, disingkat? Iler Bantal. Jadi apabila ada seseorang yang mengatakan untuk menjadi duta itu harus populer, saya sih kurang setuju. Karena biasanya untuk menjadi duta itu yang lebih saya kedepankan itu track record, rekam jejaknya. Oh, rekam jejaknya. Relate nggak dia dengan apa yang dia kampanyekan? Iya. Karena kan sekarang makin banyak aneh-aneh ya Pak ya. Seperti ini ada beberapa contoh bisa dilihat di layar. Pertama ini ada bau badan Robert Pattinson malah jadi duta parfum. Lihiori ya. Nah ini Liori dia tuh duta Daging daging sapi. sapi. Ini karena dia suka sekali makan daging sapi sampai akhirnya dia diangkat sebagai duta. Padahal dia ini sekarang justru jadi vegetarian Dia maksudnya vegetarian, ya. iya, dia Jadi vegetarian. Oh. Charlie Van Houten diangkat jadi duta batu akik. Itu batu akik langsung merosot harganya. Udah langsung gak Itu populer dia. aja udah. Nggak boleh menuduh dia juga pas diangkat jadi duta batu akik. Kenapa Pak? Batu akik Langsung kan merosot. betul. Harusnya Mungkin kita bisa lihat dia mungkin tidak pakai gesper batu akiknya Pak. Oh iya, jadi merosot ya. batu akik pakai gesper emang celana. Ada juga? lagi nih Melanie Subono jadi duta kampanye tinju tinja. Ini Kang, saya tahu Kang. Jadi di Indonesia ini banyak warga Ya. yang tidak memiliki Oh, tempat buang air air yang- besar yang layak yang dan layak. sehat. Mm. Jadi mengkampanyekan bahwa setiap rumah atau minimal setiap beberapa kepala Radius. keluarga Ada itu harus punya tempat MCK yang layak. Betul. yang layak dipakai. supaya jadi kebersihannya juga terjaga ya. Betul. Menurut saya orang yang menjadi duta itu orang biasa pun bisa, betul seperti yang tadi Jojo bilang. Tapi kalau dia terkenal akan lebih bagus. Karena kalau dia public figure, pasti kalau dia mengkampanyekan sesuatu, fansnya minimal Akan tergerak ikut. untuk ikutan. Iya. Ya, jadi yang pertama syaratnya adalah wawasan tentu saja yang sesuai dengan duta apa dia. Iya. Dan juga harus aktif. Jangan hanya diangkat jadi duta, udah nggak pernah menjalankan programnya, nggak pernah sosialisasi. Iya, Sepakat. hanya nama aja Ya. gitu ya. Terus juga harus cerdas, luwes, berakhlak baik, track recordnya setuju sama yang tadi Jojo bilang. Ya. Dan Karena harus- figur kan itu kan, Betul. figur dia. harus bisa memberi motivasi dan menjadi inspirasi. Percuma kalau dia seorang duta tapi tidak bisa menginspirasi orang lain. Ya, saya termasuk orang yang ikut menjadi simpatisan sebuah gerakan gara-gara idola saya. Apa yang waktu itu diinspirasikan oleh idola Anda? Saya anggota ini, one.org. Oh, one.org. Ya, Oh. one.org Gerakan itu, apa itu, Kang? gerakannya Bono, YouTube. Bono ini punya gerakan sosial banyak sekali. Sebetulnya keempat-empat anggota YouTube punya gerakan sosial. Dia punya Red. Ya, jadi setiap Red ini hebat kan, kerjasama dengan berbagai brand terkenal. Yang sebagian hasilnya disumbangkan ke orang-orang apa, negara-negara dunia ketiga, negara Iya. miskin. Greenpeace. Sampai hari ini saya juga termasuk supporter Greenpeace. Kenapa? Karena idola saya di sana. Radiohead, Sir Paul McCartney. Iya. Atau ada band yang gede banget nih, Coldplay. Dia adalah supporter dari Oxfam.
Oxfam ini untuk memberantas kemiskinan. Itu duta-duta yang diharapkan memang memberikan inspirasi. Banyak lah yang dilakukan seperti seorang Angelina Jolie juga melakukan gerakan-gerakan karena mereka juga berpikir mereka akan merasa dirinya akan bermanfaat kalau mereka membawa misi dalam setiap kehidupannya itu untuk kebaikan. Tapi Pak, nggak semua idola itu bisa menjadi panutan Pak. Contoh saya mengidolakan Pak Jarwo. Iya. Dalam produk-produk Iya. itu juga ada dutanya. Duta, betul. Jadi yang namanya duta harus tahu apa isi yang diwakilinya Pak. Iya Contohnya betul. produk Betul. apa? Sleeping Forever, Sleeping Forever tentang kain kafan Pak. oh Dapet. Saya ingin memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ternyata banyak duta-duta di Indonesia ya yang tidak diketahui oleh banyak sekali orang-orang di Indonesia. Karena sebagian masyarakat menganggap duta itu adalah satu hal yang benar-benar yang sakral diangkat Saya oleh pernah negara. jadi duta Belum nih. penyakit. Belum lucu no. Enggak, bukan ini beneran. Jadi contohnya ternyata ada namanya duta anti-aging. iya betul. Anti penuaan yaitu kalau nggak salah brand ambasadornya adalah Alisa Subandono. Dia dipilih karena katanya dia itu memiliki muka yang awet muda. Iya. Jadi tidak tua. Itu Dia perempuan ternyata ada cowoknya juga ada. Oh duta. Cowoknya juga anti aging yaitu Om Jarwo Kuat. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman luar buat Om biasa. Jarwo. Bapak ini karena memang gak terlalu Duta suka sama anti-aging. aging dia. Iya, Pak, dia Pernah anti-aging. digigit aging Pak? Betul sekali dia. Jadi dia tidak bisa bertambah tua. Kenapa tidak bertambah tua? Karena udah mentok. Kalau dimentok di-upgrade lagi dong. Yang menjadi permasalahan kita adalah mungkin kalau misalnya kita berbicara mengenai Saskia balik lagi. Saskia ini ada satu hal yang tidak lazim. Jadi ketika dia melanggar justru dia diangkat menjadi duta. Ini yang jadi permasalahannya kenapa orang banyak yang nyinyir juga. Tetapi ada juga yang berkomentar juga yang positif. Nah kira-kira pemikiran Anda bagaimana? Apakah kita setuju nggak kalau misalnya dari hal yang negatif tiba-tiba dijadikan sosok yang positif? Kalau Jo? Setuju, tapi mungkin butuh waktu ya untuk bisa Jadi balik. tidak terlalu cepat Betul, gitu ya? betul. Seperti halnya beberapa orang yang pernah tersangkut kasus narkotika, kemudian Ya. diangkat jadi duta anti narkotika. Ya. Tapi kan itu butuh waktu setelah rehab, setelah Ya. proses panjang gitu kan, baru dia bisa menyatakan diri saya melawan narkotika. Gitu. Ya, jadi ada proses terlebih dahulu Betul. memperlihatkan bagaimana kesungguhannya dia. Setelah itu baru dia akan menjadi, karena tetap kembali lagi dia akan menjadi contoh. Betul, ya. bukan hanya terkesan seperti kayak udah yang penting cari aman aja biar dibilang tobat gitu kan Iya. kesannya gitu. Jadi butuh waktu. Ya, kalau Pak Jarwo kenapa? Jangan Ya. sampai kasus pelanggaran yang dibuatnya itu kemudian diangkat, jangan mengaburkan dari sisi hukumnya juga Pak Denny. Tetap proses hukum itu harus dilakukan. Pelanggarannya dianggapnya kan karena dia Jangan sampai ini ada bergening gitu loh Pak Denny. Jadi melupakan sisi hukumnya Pak Denny. Nggak ada, adanya bartender Pak. Ya, saya bisa mengerti lah. Kalau Cipan gimana? Cipan melihatnya? Dan harus juga ada Tamu, bukan. Ada itu apa? ada Sumur di lampu, ladang. ada maling. Boleh kita ketemu lagi. Ada balon, apa dengan balon. cinta? Ada band. apa dengan Ada cinta? mer. Ada uang, ada uang. Ada aja lu. Aduh. Ada apa dengan cinta? saja. Ada apa dengan cinta? Aduh bukan ya Allah. Makanan, nama-nama Ada makanan. ada di balik rahasia. Diam. Bapak ini terlalu penuh amarah. Ada Ya, Ada anak betul. bertanya pada bapaknya. Bukan tambah jauh lagi. Ada band. ada es jeruk Pak, satu Pak. Saya pesen 2 ya. Bapak mau ngomong ada apa? Pak nggak berbobot Pak, nanti aja. Tanggung Ada jawab. Rasa tanpa pamrih Pak Denny. Rasa tapi pamrih. tanpa. Ada nggak punya apa maksudnya? Nggak punya pikiran. Enggak. Tulus. Nggak punya itu. Gajah, tulus Kepentingan, gajah. Nggak punya SIM, STNK. Nggak punya duit. TKB. Nggak minta timbal balik maksudnya. Ya, tidak punya Emang bensin, pretensi ada apapun. timbalnya. Tidak punya keinginan apapun, memang betul-betul memberikan waktu dan Betul. keilmuannya untuk Charity. Mengkampanyakan Menjadi apa yang duta itu, dituakan ke dia. Pak Jarwo menjadi duta itu harus punya keinginan, yaitu keinginan untuk mengedukasi, Ah. memberikan informasi. Betul. Ya. Tapi Betul. nggak harus tanpa pamrih gitu. Iya. Cipan. Emang menurut Bapak, maling! Tahuan. Ini bisa diangkat nih si Komeng Pak Denny. jadi apa? Jadi duta kriminal. Jangan, salah. Mendingan jadi duta krim malam. Oh, biar cantik. Kalau diangkat jadi duta kriminal, dia akan semakin menggila dalam mencuri. Iya. Tapi harus dijadikan duta kejujuran. Nah. Supaya nggak nyolong. Turn supaya back crime. Jadi pada prinsipnya Anda setuju kalau Saya misalnya setuju.
Kalau Nanti misalnya, alasannya nanti Pak. Iya, oke. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari SMK Tridaya yang sudah bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan untuk Anda dong. Semangat malam hari ini karena ada Anda semuanya di sini. Nah, kembali lagi ke masalahnya Saskia. Saya yakin di sini teman-teman pasti mendukung. Apapun ya, kita mendukung yang namanya Saskia untuk menjadi lebih baik, lebih mengetahui lagi tentang Pancasila. Cipan tadi. Ya, pokoknya intinya saya setuju karena justru masyarakat Indonesia akhirnya belajar yang tadinya tidak tahu kalau Pancasila itu memang sebuah keharusan untuk dihafal, nggak boleh dimain-mainin, akhirnya juga menjadi tahu. Karena saya yakin di luar sana pasti banyak yang seperti Saskia Pak, Ya. yang tidak tahu betapa Betul. sakralnya si Pancasila ini. Sebenarnya di ruangan sini ada contoh nyata. Ya. Dia terpilih menjadi duta, padahal awalnya dia sangat benci. Tapi setelah diangkat menjadi duta, Dia justru jadi akhirnya dia mengetahui, malah 180 mengenal. derajat menjadi lebih baik, yaitu duta kucing. Duta Kimau kucing. boleh tolong berdiri? Ya. Kimau ini tadinya orang yang selalu memperlakukan kucing secara sembarangan. Ya. Nah akhirnya Kimau dipilih menjadi duta kucing supaya perilakunya berubah dan menginspirasi orang-orang yang tadinya membenci kucing. Ya. Akhirnya sekarang Kimau sangat mengerti bahasa kucing. Ah, Seperti coba. contoh, Contoh nih. Kimau, Ya. kalau kucing habis makan gimana Kimau? Oh gitu, kenyang. Kenyang. Ah. Kalau kucing mau kawin gimana Kucing Kimau? apa? Kucing Mau mau kawin. kawin. Habis kawin, kucing mau kawin. Iya. Pertama dia diem-diem. Pas ada target. Oh, Eh, gosok-gosok. kawinnya sama kucing juga masa sama musang, Pak? Bahkan Kimau juga menguasai beberapa bahasa Bahasa kucing. kucing. Kimau boleh didemonstrasikan di sini supaya teman-teman di sini juga terinspirasi dan tergerak. Anda sebagai duta kucing silahkan. Ah. Oh iya Silakan. iya. Itu tuh apa tuh? Bahasa apa itu artinya? Kucingnya kesambet. Kucing kok kemasukan. Sekarang kalau misalnya andaikan Anda mengusulkan duta. Kira-kira duta apa yang diperlukan oleh bangsa kita ini? Kimau punya apa? Duta tuna asmara atau duta jomblo. Oh. Karena saya ingin memberikan, mengkampanyekan bahwa jomblo itu tidak selamanya menyedihkan, betul? Betul. Ayo. Jomblo adalah sikap. Betul sekali. Ya. Jadi duta tuna asmara. Asmara. Kalau Mono, duta apa Duta kira-kira? musik, Pak. Hah? Duta musik. Karena udah dibikin lagunya juga, Pak. Sama dulu penyanyi yang sudah meninggal almarhum sekarang diteruskan oleh Pak Jarwo. Oh, lagu apa? Duta musik itu gimana maksudnya? Jangan ada duta di antara kita, Pak. Dusta itu dusta. Itu desa, itu desa. Jo, apa yang Anda punya jadi duta apa sih sebenarnya? Duta Saya apa? mungkin akan menjadikan diri saya sendiri sebagai duta anti diputusin pas lagi sayang-sayangnya Pak. Karena korbannya nggak cuma 1-2 orang Pak. Jadi banyak orang yang merasa terhalang hanya karena status adik kakaan. Kalau Pak Jarwo ini mau kalau punya ide brilian apa Pak? Apa yang terpikirkan Bapak? Duta Bapak, Yang ditanya Duta saya. apa? duta Bapak Duta Bapak gimana? Sayang ditanya. menjadi. Dia diam aja paling biar dia Iya, ngomong iya. sendiri. Yang ditanya siapa? Saya. Lagi, emang Bapak salah apa? Kok ditanya? Enggak bukan, emang saya terdakwa apa? Ya iya Bukan proses makanya. verbal ini. Ditanya persoalan yang duta-dutaan ini. Ya iya, kenapa Nah, iya. Bapak bisa ditanya? Enggak, bukan ditanya. Pasti Bapak salah. Diam! Cukup. Sudah Anda bicara seperti itu? Oi. Oi. Masa bodoh. Pura-pura nggak nengok lagi dipanggil. Pak Jarwo ingin menjadi duta apa? Duta apa? Duta keluarga Pak Denny. Duta keluarga itu gimana maksudnya? Maksudnya dia mau pergi nggak jadi Pak? Oh, duta keluarga. Duta, keluar nggak? Tuh gitu deh. Nggak jadi. Keluarga ini bukan keluar enggak. Gimana? Saya akan mengkampanye Nah, kan ini keluarga. Keluarga. keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Pak Denny. Sebuah negara bisa maju karena harus dimulai dari sebuah keluarga Pak Denny. Betul. Ya. Harus dimulai dari komunitas yang kecil dulu. Dulu. Keluarga yang baik Ada harus infonya. tidak selalu dia membeli botol. Tol. Komedi lama itu. Untung lucu. Jadi kalau negara Indonesia ingin menjadi baik dan bersaing di zaman globalisasi ini, dimulai di keluarga kita Pak nih. Iya. Kalau keluarga kita baik, insya Allah lingkungan kita akan baik. Kata siapa? Apa itu apa nama? Haji Umar. Bukan.
sampai pada satu titik negara kita juga akan jadi kuat. Iya. Karena negara kuat itu dilihat dari keluarga-keluarga yang sehat dan juga kuat, begitu. That's right, brother. Kalau Poppy jadi duta apa, Pop? Jadi duta model rambut mangkok ayam. Yang kayak kamu gini. Iya kayak gini sekarang. Jadi aku takutnya tahun 2025 nanti rambut mangkok ayam ini udah punah gitu loh. Sebagai wanita yang sangat sportif dengan Rambut mangkok ayam. Iya itu aja. Kalau terima Cipan kasih. jadi apa? Saya sudah puas dengan duta perdagangan, Oh, betul. tapi saya ingin Pak Jarwo menjadi duta kesabaran. Iya, betul. Karena menurut saya di dunia ini, terutama di Indonesia, lebih butuh banyak orang-orang sabar. Dari tadi kita lihat ya bagaimana Pak Jarwo itu penuh dengan amarah, marah. Siapa tahu setelah dipilih menjadi duta kesabaran, maka dia akan balik ke Maha Kuasa. Gimana sih? Kalau Ronald mau jadi duta apa? Duta besar Duta besar apa maksudnya? Indonesia untuk Indonesia negara untuk- Inggris. Kalau Inggris itu termasuk yang kelasnya kelas 1 dia. Betul. Iya. Awas Pak Kalau- Jarwo kalau nanti saya jadi duta besar Inggris jangan minta surat, minta dijemput ya. Iya. Awas kalau main. Kalau Komeng mau jadi duta apa, Meng? Kata dewa. Saya mau jadi, Pak, saya mau jadi duta suara. Udah bubar, Udah Meng. tutup. Enggak, nih udah buat nggak ada. supaya pilkada nggak ada yang curang, Pak. Oh, dari suaranya. Dari suaranya, Pak. Supaya suara diamankan, supaya tidak terjadi pembelian yang namanya suara. Iya. Jadi duta suara. Waktunya sekarang duta helm. Silakan Pak Maman. Kita tersinggung karena merasa dasar negara kita sekaligus pandangan hidup, pedoman hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, cita-cita bangsa dan sumber hukum kita Pancasila telah dihinakan. Bagus, itu adalah sebuah ketersinggungan yang bagus. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sendiri tidak pernah menjadi bagian dari orang-orang yang pernah dan sedang ikut mengoyak nilai-nilai Pancasila? Bukannya merajut, malah merusak kebinekaan misalnya. Bukannya mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa, tapi malah mengedepankan keuangan yang Maha Kuasa. Bukannya mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi terus melakukan korupsi secara merata dan biadab. Bukannya menjunjung tinggi persatuan Indonesia, tapi malah persatuan dan persekongkolan mafia hukum di Indonesia. Bukannya mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, melainkan kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu ketidakbijakan dalam persekongkolan dan kepura-puraan, dan bukannya berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi semata kenyamanan sosial bagi seluruh anggota keluarga pejabat atau wakil rakyat semata. Saskia Gotik seperti menghentak kita untuk kembali kepada Pancasila secara utuh dan bulat. Bukan sekedar menghafal sila-silanya tapi mengamalkannya. Dan di sisi lain teman-teman tadi menyinggung, menjadi duta itu sebuah kehormatan dan sekaligus sebuah tanggung jawab. Jangan asal pilih dan asal terima kalau tidak ingin kehilangan kehormatan dan kelak dituntut pertanggungjawabannya. Terakhir, kalau mengaku Pancasilais, ingat, tidak bineka, bukan Indonesia. Iya, terima kasih Kang Maman.